Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD yang selalu akan nyeritain pengalaman gue seputar dunia pelangi. Guys, kali ini gue akan nge-share pengalaman gue main sama salah seorang cowok duda, dan dia adalah teman gue sendiri. Jujur Lia, gue bisa ngatain dia temen karena emang dia deket banget tempat tinggal gue di kosan gue waktu itu. Jadi secara nggak langsung atau secara langsung ya, secara langsung gue sering banget ketemu sama dia. Jujur sih gue suka. Secara face sih ukuran untuk cowok kayak dia itu ganteng. Penasaran? Ya sudah, gak usah berlama-lama. Siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan mari kita mulai. Emang sih, yang namanya rasa cinta, rasa suka, rasa penasaran, rasa sayang, apapun rasa dan rasa yang lainnya, biasanya terjadi karena sering bertemu, karena sering berjumpa, karena sering berinteraksi. Begitupun gue dengan salah seorang cowok ini, panggil saja namanya Yadi. Sama Kang Yadi ini gue kenal karena emang gue sering berjumpa dengan dia. Secara dia emang dekat banget dengan kosan gue waktu itu. Dia berjualan di sana di pinggir jalan, dan emang dia termasuk salah seorang cowok yang bisa katain ya ketua gengnya lah gitu ya, yang dituakan di daerah gue gitu. Dan Kang Yadi ini adalah sosok cowok yang terbilang yang sangat pecicilan, yang kadang-kadang juga gue suka agak sedikit apa ya namanya tuh, kok gini banget sih orangnya gitu kan. Tapi juga ada momen dimana gue lagi ingin banget, pokoknya dia tuh kayak apa ya, kayak permen nano-nano gitu loh guys. Kadang-kadang gue lagi ingin banget, kadang-kadang gue lagi enggak banget gitu. Kadang-kadang gue lagi penasaran banget, kadang-kadang gue sama sekali enggak gitu. Mungkin karena emang karakter dia yang katakanlah seperti itu, yang justru buat gue kayak termasuk ini orang tuh sebenarnya kayak gimana sih. Makanya gue kadang-kadang kalau ketemu sama dia, ketika mungkin lagi enak moodnya, ya gue naik, penasaran gue langsung meningkat. Kalau misalnya moodnya gue lagi nggak enak, ya mungkin gue drop dengan perkataan dia, dengan cara bercandaan dia yang kadang-kadang juga suka nggak enak ke hati. Kadang-kadang gue kesinggung, pokoknya banyak banget. Tapi intinya dia tahu banget kalau gue ini cowok pelangi. Dia tahu banget kalau gue ini emang cowok yang suka hal kayak gituan lah. Dan dia termasuk kategori yang sangat susah buat gue dapetin. Padahal secara dia seorang duda, perawakannya yang gemuk, terus juga mukanya yang lumayan cakep, dan gue suka. Sangat tidak menutup kemungkinan buat gue dapetin dia dengan secara cepat gitu ya. Cuman karena emang perasaan tadinya itu loh guys, kadang-kadang up and down. Kadang-kadang gue lagi ingin banget, kadang-kadang gue lagi nggak banget gitu kan. Jadi 50-50 gitu. Gue nggak terlalu yang ngebet. Dan kenal sama dia ini bertahun-tahun, bukan sehari dua hari, bukan kemarin sore. Makanya gue berawal dari keseringan berjumpa, terus sering main juga, sering ngobrol juga. Dari situlah timbul perasaan-perasaan penasaran yang kadang-kadang kalau misalnya gue lagi tinggi-tingginya, gue jadi pengen sama dia. Secara dia itu orangnya emang tahu banget gue cowok pelangi, jadi ya ke dia gue udah nggak lagi nutupin diri, nggak harus berakting, nggak harus jaim gitu kan. Misalnya kalau gue pengen ke dia, tinggal ngomong aja, hey gue pengen sama lo, hey gue pengen giniin lo dong, hey gue pengen karaoke dong. Gue sering loh kayak gitu, bercandaan kayak gitu. Dan dia sangat easy going, sangat welcome, dan tidak pernah yang namanya risih. Ketika gue belak-belakan, misalnya gue pengen banget kayak beginian, pengen karaoke gitu kan, meskipun cuman sekedar lontaran doang perkataan dari gue gitu ya, dia sama sekali nggak pernah risih. Karena sering berjumpanya ini, dia udah nggak pernah ada jarak lagi sama gue dan sama pacar gue. Jadi kalau misalnya dia lagi main ke tempat gue, pasti dia masuk, nonton TV, kadang ikutan nongkrong sebentar, dia ikut nimbrung sebentar gitu kan ke tempat gue. Dan jujur li gue sih udah sangat asik aja sama dia gitu kan, udah nggak ada masalah secara dia, apalagi orang yang dituakan di sana terbilang mungkin ketuanya gitu loh. Emang dia sudah pernah menikah dan usianya pun juga jauh di atas gue beberapa tahun. Setiap dia main, kadang-kadang kalau lagi gue pengen, gue langsung traveling. Kembali lagi peran serta pacar gue ya, selalu ngegas gue untuk ayo cobain, ayo pasti bisa, ayo siapa lagi gitu kan. Kemarin Kang Mie Ayam
sekarang dia gitu. Jujur li gue dengan Kang Mie Ayam malah jauh lebih kenal sama Kang Yadi duluan, karena dia emang dari awal pertama kali gue ngekos, gue udah kenal sama dia. Dan Kang Mie Ayam ini tuh memang dia munculnya beberapa tahun setelah gue ngekos di sana gitu. Tapi mendapatkan Kang Yadi ini, seorang duda ini tuh nggak langsung saat itu juga guys, karena emang gue nya kadang-kadang up and down gitu perasaannya, nggak selalu dalam keadaan penasaran gitu loh guys. Makanya gue susah banget buat diaturnya, makanya kadang-kadang pacar gue suka kesel gitu, lu tuh maunya gimana sih gitu kan, udah ada orang yang kecicilan kayak gitu lu nggak mau, lu pengen kayak gimana sih gitu kan, sementara nyari cowok pelangi juga lu suka pilih-pilih lah segala macam gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang pacar gue pun juga kesel sama gue gitu. Suatu ketika, karena udah bertahun-tahun gue stay di sana dan sama Kang Yadi ini udah bukan lagi kenal yang sehari dua hari, udah akrab lah gitu ya. Karena gue setiap makan siang ini sering banget makan lotek, dan lotek yang sering gue beli ini itu tempatnya sejajar sama tempat jualannya dia di pinggir jalan ya. Jadi Kang Lotek, terus sebelah sininya itu Kang Yadi yang jualan. Jadi gue setiap siang pasti makan lotek kalau misalnya gue lagi nggak mau makan yang jauh-jauh, which is itu emang pilihan dari gue dan pacar gue ya. Kalau misalnya gue lagi pengen makan lotek ya tinggal beli aja, jam 11:30, jam 12 gue OTW ke Kang Lotek, beli lotek dibungkus gitu kan. Siang hari itu gue jujur sih biasa aja ya, gue ngelihat Kang Yadi juga lagi stay di warungnya gitu kan. Terus gue juga ketika beli lotek pun juga nggak ada sesuatu hal yang spesial gitu kan, ya semuanya ngalir biasa aja sih gitu. Kejadian ini terjadi ketika gue pulang beli lotek. Itulah yang ngebuat gue akhirnya sama Kang Yadi ini makin penasaran. Dan yang awalnya gue anggot-anggotan mau sama dia, kayak mau enggak gitu kan, sejak saat itu gue jadi pengen banget. Sejak kapan tuh Kim? Emang ada kejadian apa sih? Jadi gini, setelah gue beli lotek, kan gue suka beli lotek sama goreng tempe sama nasi 2 gitu kan buat gue dan pacar gue. Udah kelar tuh, udah bayar, gue mau kembali ke kosan gue. Tiba-tiba gue nggak tahu kapan Kang Yadi jalan ke belakang pohon rambutan itu. Gue nggak tahu, nggak ngeh, tiba-tiba dia ada di balik sana. Karena kalau misalnya gue mau ke kosan gue ini ada jalan setapak gitu, karena melewati kebun gitu kan. Terus pas ketika gue menghampiri pohon itu, tiba-tiba ada suara air berbunyi gitu loh. Kayak gimana sih bunyi air bunyi? Kayak cheer gitu kan. Gue pikir apa gitu kan. Langsung gue mendekat, ada orang yang Pepsi. Nah gue tahu nih baju siapa dan kolor siapa gitu kan. Ini kan Kang Yadi gitu. Nah pas ketika gue lewat, gue ngelihat somethingnya guys. Dan kebetulan kondisi mukanya itu lagi menghadap ke jalan. Dia kan di sini pipis. Terus dia tuh wajahnya tuh ke jalan nengok kayak gini nih gitu. Jadi dia mungkin make sure sekitar, takut ada yang lewat apa gimana, atau mungkin dia lihat dagangannya gitu kan. Sementara gue dari arah sini nih, set gitu kan. Jadi secara nggak langsung otomatis gue ngelihat dia yang dalam keadaan Pepsi lagi cheer kayak gitu. Dan gue ngeliat somethingnya guys. Oh my god, bertahun-tahun baru kali itu gue ngelihat ininya dia. Dan bener-bener loh, jumbo banget, dalam keadaan tidak bangkit pun kayak gitu. Mana jumbo, terus rindang. Gue langsung kayak traveling. Gue berhenti sebentar, dan dia masih belum menoleh mukanya, masih ngeliat ke arah warungnya gitu kan. Sampai beberapa saat dia Pepsi, gue perhatiin aja sampai gue kayak traveling, sampai kayak gue langsung ngiler ngeliatnya gitu kan. Karena gue pengen banget gitu loh, gue mau banget gitu. Dan pas ketika Pepsinya udah mau kelar, baru dia malingin muka. Terus dia tahu kalau gue lagi ngeliatin. Gue pun kaget karena gue lagi fokus ke somethingnya gitu kan. Weh katanya, ngintip ya, dia bilang gitu kan. Waduh, dia ketawa kan. Sorry, gue bilang gitu kan, nggak sengaja. Waduh, ini mah nggak bisa nih katanya, nggak bisa nih kayak gini caranya, dia bilang gitu kan. Dia bercanda. Terus setelah kayak gitu, udah lihat juga kok, kata gue bilang gitu kan. Waduh, gimana sih Kim Tan ini katanya, mantep ya, jadi makin dan makin ingin, gue bilang gitu kan. Waduh, parah katanya.
Udahlah katanya, dia langsung berlalu ke warungnya, dan gue pun langsung ke kosan gue menceritakan apa yang tadi gue lihat ke pacar gue. Gue bilang ke dia kan, tadi gue ngeliat Kang Yadi loh. Kenapa? Dia lagi Pepsi dan gue ngelihat somethingnya gitu. Terus gimana? Mantap banget, gue bilang gitu kan. Serius? Iya. Ya iyalah, makanya lu, kata dia kan. Cus katanya, mulai lagi sekarang, mulai pendekatan lagi, pasti bisa. Kita udah kenal dia lama kok, katanya. Dia udah tahu kita cowok pelangi kok, katanya. Jadi gak akan susah. Cuma lu nya doang yang kadang-kadang gak mood kayak gitu. Iya deh, sekarang mah gue mau sama dia gitu kan, karena gue penasaran sih jujur. Kayak gimana sih emang? Pokoknya dalam keadaan gak bangkit aja kayak gitu, gimana kalau bangkit gitu kan? Ya udah, pokoknya pasti dia mau kok, katanya. Ya deh, pokoknya gue bakal coba, ya udah harus pokoknya gitu kan, katanya. Sejak saat itulah kita makan siang dengan suasana yang ceria. Gue ceria, pacar gue ceria, gue semangat lagi. Dan sejak detik itu gue sama Kang Yadi ini bener-bener ingin, gue pengen, titik, gue harus dapetin dia pokoknya gimana pun caranya. Ya sudah, kita pun makan lotek yang tadi udah gue beli gitu kan. Setelah kejadian waktu itu, setiap dia main ke kosan gue selalu mencoba untuk merayu dia, membujuk dia gitu kan. Dianya tetap santai, stay cool gitu kan. Dianya tetap kayak, ya biasa aja sih, dia orangnya namanya orang kecilan kayak gitu kan. Jadi dia nggak kerasa kayak risih atau gimana, malah dia ketawa-ketawa aja gitu kan. Terus ada momen dimana beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, kita lagi nonton TV bareng di kosan kan, dia datang tuh. Woi, katanya, lagi nonton apa sih, katanya gitu kan. Terus langsung gue noleh ke dia kan, biasa nih nonton video pelangi, gue bilang gitu kan. Dia ketawa gitu kan. Tuh, dia penasaran terus tuh sama lo, katanya. Pacar gue ikutan bantuin tuh. Penasaran apa nih, katanya. Iya, dia penasaran terus dia lihat lo lagi Pepsi, katanya. Terus gue langsung nyahut pacar gue, iya nih jadi penasaran deh, pengen deh gitu kan. Karena kondisinya gue lagi duduk di lantai, ketika dia datang gitu kan, pas gue noleh gini tuh kan langsung ke bagian tengahnya. Jadi gue langsung bilang ke dia, jadi pengen deh gitu kan. Janganlah, katanya, gak boleh, katanya. Kenapa gak boleh sih, gue bilang gitu kan. Ya gak boleh lah, katanya. Ntar kalau misalnya gue lagi pengen lagi gimana, katanya. Ya gampang, tinggal kesini. Pokoknya bercanda gitu kan. Intinya sih jujur sejak kejadian itu pokoknya gue ingin sekali dapetin dia. Lalu gue pun diskusi sama pacar gue kan, kayaknya susah deh, dia orangnya gak bakal mau gitu kan. Soalnya dia orangnya kan tahu sendiri, sangat dewasa gitu kan, alim gitu. Tenang, nanti bakal gue bantu, katanya. Gimana caranya, kita japri via WA, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, lo yang ngatur ya, kan lo juga sama dia deket kan. Iya, tapi gue bantuin deh, katanya. Ya udah, sejak saat itu gue sama pacar gue bekerja sama tuh untuk ngedapetin Kang Yadi ini. Gimana pun caranya, mau pakai cuan pun oke deh, karena gue ya secara gitu kan, dia udah kenal sama kita lama tapi dia belum gue dapetin gitu. Sementara cowok-cowok yang sekitaran sana udah hampir semuanya pernah gue dapetin gitu kan. Tinggal dia nih yang paling dituakan yang belum gue dapetin gitu loh masalahnya, guys. Jadi sejak kejadian itu gue nyesel banget, kenapa nggak dari awal gue langsung gercep mau sama dia gitu. Kalau misalnya gue tahu somethingnya kayak gitu. Terus ya hari demi hari, cukup lama loh pacar gue ngelakuin PDKT, membujuk dia tuh nggak seinstan seperti kebanyakan cowok-cowok muda pada umumnya. Cukup perlu effort yang bener-bener gimana caranya supaya dia mau gitu kan. Sampai gongnya ini, ketika pacar gue ngechat dia langsung kasih tawaran. Yaudah, gue bilang gini aja ya. Bilang gimana? Gue bilang gitu kan, maunya berapa kalau misalnya mau. Ya udah malam ini. Ya udah deh, pokoknya atur, gue bilang gitu kan. Chatting lah via WA. Tuh si Kim Tan gini gitu kan. Pokoknya dia berani deh segini, gimana mau nggak malam ini, katanya. Dia ketawa kan, dia tuh dia kayak gini balasannya. Udah deh, terus gue kan jangan menyerah, ya tenang, katanya. Di chat lagi, terus gimana? Chat doang gak dibales, pokoknya ini mah susah. Udahlah, lupakan gitu kan. Ya udah deh, pokoknya gak usah dipikirin lah. Ya udahlah, kata gue kan. Jadi akhirnya gue pun hampir menyerah, putus asa malam hari itu. Ya udah, kita pun santai aja. Pokoknya kita cukup tahu aja kalau dia tuh orangnya susah gitu. Padahal kita udah ngasih tawaran yang tidak sedikit ya gitu. Tapi intinya dia nggak mau juga. Tiba-tiba jam 11 malam ketika motor dimasukin ke
ketika kita mau nutup pintu mau tidur, ketika kita udah ngantuk dan mau ya rehat gitu lah ya, ada WA tuh dari Kang Yadi ke pacar gue. Dia bilang kayak gini, serius itu segitu katanya. Ini yang ngebales loh, serius. Iya, dia bilang kayak gitu. Ayo langsung kan, ya serius lah katanya, masa bohong sih. Tapi sekarang kan, ya sekarang atau tahun depan katanya. Ya udah kalau misalnya mau sekarang kesini buruan katanya, mumpung belum dikunci gerbangnya, dia bilang gitu kan pacar gue. Ya udah deh, gue OTW katanya. Yes, finally dia akhirnya mau. Setelah sekian hari lamanya, berapa lama ya gue akhirnya ngedapetin dia dengan cara yang dirayu, dibujuk kayak gitu. Itu nggak gampang loh, padahal kita kenal udah lama banget, udah bertahun-tahun. Tapi malam hari itu thanks God banget dia mau. Ya sudah, buruan lo siap-siap katanya. Udah gue siap-siap ya, gue bilang gitu kan. Gue siap-siap karena seperti biasa takutnya ntar dia nggak mau nunggu lama. Jadi kalau gue berjumpa sama yang modelan kayak gini, better gue yang prepare duluan. Gue udah prepare kan gampang, tinggal lanjut ke yang tahap berikutnya gitu. Ya udah, dia pun OTW, dan tak lama kemudian dia pun datang, nyampe gerbang dibuka, langsung dia masuk dengan senyum-senyum yang kayak orang gak jelas gitu. Ada apa sih ini tuh sebenarnya ada apa sih, katanya gitu kan. Udah sini dulu masuk deh, kata pacar gue kan. Iya sini masuk, gue bilang gitu. Susah banget ini orangnya diajakin gitu kan, kayak kenal baru kemarin aja, pacar gue bilang gitu. Bener nih, susah amat gitu kan, padahal kita juga mau ngasih sesuatu juga kalau misalnya mau. Dia ketawa, serius nih emangnya? Ya, serius lah, masa bohong. Terus buruan, kata pacar gue kan. Yaudah yuk gue bilang gitu kan. Aduh nggak enak, malu, takut gue mah, katanya. Udah nggak usah malu, gue bilang gitu kan, ntar gue yang bimbing, gue bilang gitu. Aduh takut, takut gimana sih? Takut gimana, gue bilang gitu kan. Ya takut aja, ya udah nggak usah takut lah, biasa aja, santai gitu kan. Apa mau pakai dulu drink, gue bilang gitu kan. Aduh enggak deh, katanya, kalau drink soalnya udah lama nggak drink. Emang sih dia mau orangnya nggak ngerokok, nggak drink guys. Jadi dia tuh orangnya baik banget. Terus setelah kayak gitu, ayo sini. Udah sana, gak usah malu-malu, kayak baru pertama kesini aja, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, katanya. Lalu dia pun ngikutin gue ke kamar. Pas nyampe kamar, dia kayak orang yang malu gitu, kayak malu-malu kucing gitu kan. Terus gue ngapain nih, katanya. Udah, kata gue kan, lu santai aja gitu. Dia santai, dia duduk, udah kayak orang biasa aja, santai gitu kan, tidur. Setelah kayak gitu, ya udah tuh, bener ya, gue bilang gitu. Ya udahlah, katanya, kalau bisa berarti jago, dia bilang gitu. Oke. Jadi gue kayak ngerasa tertantang tuh. Yang kayak gini lah kondisinya, gue bilang itu kan. Terus kayak gimana, katanya. Ya pula, gak lah, katanya, segini aja nggak mau kalau kayak gitu mah, nggak seru, kata gue kan, pengen pool gitu. Ayolah, gue sama lo cuma berdua doang, gue bilang gitu kan. Iya deh, iya, katanya. Akhirnya dia pun nurut. Dia lepas area atas plus juga yang bawah, dan finally di depan gue sekarang dia dalam keadaan full napping, dan dia kembali rebahan. Setelah kayak gitu, jujur itu gue pertama kali ngeliat dia dalam keadaan kayak gitu, bener-bener gue naik banget. Ya udah, karena dia kondisinya kayak gitu, gue pun ikutin gayanya dia. Begitupun gue juga finally pun dalam keadaan full. Terus dia ngeliat gue, aduh, katanya, bener-bener gak bener ini mah, katanya. Kok bisa kayak gini sih gue, katanya. Udah santai aja, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, katanya, buruan, katanya. Dan finally akhirnya gue ngelihat somethingnya dia lagi, dan emang bener banget guys, belum apa-apa udah kayak gitu, gimana kalau bangkit kan gitu. Dia ngambil sarung gue, dia tutup ke mukanya gitu. Ya udah, dia diem tuh. Langsung dong gue bergerak mendekat, dan finally akhirnya gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Itu rasanya mantep banget, gue suka banget. Dan jujur li, pertama kali gue ngerasain itu bersama dia, walau padahal udah kenal bertahun-tahun gitu loh guys. Itu bener-bener deh, gue seneng banget. Awalnya sih agak sedikit susah buat bangkit ya, tapi jangan panggil gue Kim Tan kalau gue gak bisa ngelakuin hal yang kayak gitu doang lah gitu kan. Dalam hitungan detik, ketika gue ngelakuin karaoke, pelan-pelan finally akhirnya
ininya dia pun bangkit sebangkit-bangkitnya dan bener-bener jumbo dan tebel. Oh my god, gue suka banget. Lalu setelah kayak gitu ya gue lanjut lagi karaoke gitu kan. Dia enjoy, dia cuman kayak ditutup pakai sarung gitu, dia diem aja gitu kan. Terus ya tanpa suara, tanpa apa-apa, dia pokoknya diem aja. Jadi gue yang bergerak gitu kan. Oke deh, kayaknya dia mungkin pertama kali jadi dia kaku gitu kan. Jadi dia kayaknya nggak mau bergerak yang aktif duluan, apalagi ngemulai duluan. Makanya di sini gue yang harus memulai dan memegang kendali gitu kan. Jadi di sini gue yang berperan serta, yang melakukan apapun yang memang bisa gue lakukan ke dia gitu. Sorry ya guys, cuaca sedikit mau hujan jadi sedikit gelap, makanya gue nyalain light. Oke, gue lanjut ya. Setelah gue ngelakuin karaoke, gue enjoy, bener-bener ngerasain somethingnya dia sekarang. Yang waktu siang hari itu gue cuma ngeliat ketika dia lagi Pepsi, finally gue bisa ngerasainnya gitu. Itu it's dream come true banget buat gue guys. Gue senang banget. Terus karena sangat bangkit banget dan juga keras, dan dia diem aja. Dari awal sih nggak ada kesepakatan buat ke step berikutnya ya. Mungkin di pikiran dia cuman sekedar karaoke doang gitu kan. Tapi karena dia nggak pernah menoleh sedikit pun, ditutup mulu pakai sarung. Ya udah deh, kesempatan ini mah. Pokoknya gue nggak mau nunggu persetujuan dari dia. Langsung aja tuh setelah beberapa saat gue karaoke, gue langsung mulai ke step berikutnya. Gue langsung pelan-pelan buat duduk. Dan karena gue pun juga dalam keadaan bangkit dan juga dalam keadaan tinggi-tingginya ya. Jadi ketika gue mulai duduk pun juga gak terlalu lama sih, hitungan detik pun langsung full semuanya. Dan akhirnya gue dan dia ngelakuinnya guys. Pas ketika yang pullnya itu, sekali pull gitu kan, langsung bener-bener mantep nih. Langsung gue bergerak dong, bergerak pelan-pelan naik turun gitu. Terus dia buka sarung. Waduh katanya, udah santai aja, enjoy, kata gue bilang gitu kan. Jadi kali ini gue yang bergerak, gue yang pegang kendali, dia cuma diem aja. Itu rasanya mantep banget. Gue yang ngatur permainan. Jujur li gue suka banget. Pokoknya gue lakuin gerakan-gerakan yang bisa bikin dia enjoy, supaya dia bener-bener bisa mendapatkan pengalaman yang seru sama gue. Supaya nantinya dia misalnya kalau pengen, dia bisa lagi sama gue gitu kan. Gak akan susah, malah dia akan membekas kenangan ataupun kesan yang menyenangkan gitu. Ya udah, gue pun karena bergeraknya luar biasa banget sampai berkeringat gitu kan. Terus dia diem aja tuh. Termasuk kategori yang tahan lama ya. Jujur, gue acungin jempol gitu kan. Setelah berapa saat karena gue pegel, gue bilang ke dia, gantian dong. Aku yang di bawah, gue bilang gitu kan. Udah lanjut aja katanya. Serius nih, ntar lagi kok katanya. Oh, udah mau tuntas? Iya. Ya udah deh, akhirnya gue lanjut lagi. Gue lanjut bergerak lagi seperti biasa dengan kondisi yang kayak gitu, naik turun. Terus tiba-tiba udah dah diem katanya. Gue diem, gue agak sedikit diangkat, tiba-tiba dia bergerak tuh. Dan kali ini baru gue ngerasain gerakan dia yang dalam kondisi yang kayak gitu. Gue duduk, finally dia bergerak, naik turun, dan rasanya mantep banget. Pelan-pelan, tak lama kemudian dia pun nemuin ritmenya, lalu dia pun bergerak dengan sangat leluasa, dan gue pun merasakan yang namanya sensasi gerakan-gerakannya guys. Oh my god, bener-bener bikin gue seneng banget dan happy banget. Dan tak lama kemudian mengencangkan gerakan, dan bener aja setelah beberapa saat kemudian akhirnya dia pun tuntas, dan dia bilang tuntas ya katanya. Ya udah, gue bilang gitu kan. Lalu dia bergerak cepat, dan finally akhirnya dia pun tuntas. Ya udah tuh, kelar. Setelah kayak gitu, gue sengaja nggak buru-buru lepas dulu, gue langsung solo sebentar dan diikuti dengan gue yang tuntas di atasnya dia. Setelah kayak gitu kelar, ya udah akhirnya gue langsung buru-buru lepas dan langsung sedikit rebahan juga karena capek juga ya, karena kali ini gue yang pegang kendali gitu kan. Setelah kayak gitu ya gue langsung bilang ke dia, mantep ya, kenapa nggak dari dulu kayak gini, gue bilang gitu. Ah, mantep-mantep mulu katanya. Yaudahlah katanya. Lalu dia ke kamar mandi buat clean up. Jadi
itulah pengalaman pertama gue bersama Kang Yadi ini. Pokoknya gue suka. Kelar clean up, dan gue pun juga udah kelar clean up, kita langsung ngobrol sebentar di ruang TV sama pacar gue juga. Terus kita pun ngobrol-ngobrol, kita ya sedikit kayak share gimana pengalaman dan rasanya gitu kan. Ya intinya sih dia suka, dan intinya dia seneng sih gitu. Setelah kayak gitu ya gue pun langsung ngasih kesepakatan yang tadi udah pacar gue dealin ke dia gitu kan. Ya udah, setelah semuanya kelar, something pun dikasih ke dia, dia pun pamit, dan malam hari itu menjadi malam pertama gue sama dia, dan finally I got him. Jujur itu butuh penantian yang cukup panjang untuk bisa do something sama Kang Yadi ini, si duda yang keren dan juga punya something yang tebel ini. Semoga di pengalaman gue kali ini kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.